Jadi buat rekan-rekan peternak, ketika ingin mendapatkan keuntungan di awal, jenis indukan sangat berpengaruh terhadap harga jual telur tetas dan DOC yang akan kita tetaskan. Dan sebelum kita lanjut pada video perdana channel ini, mari kita dengarkan pesan singkat dari Om Yober, Om YouTuber. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat pagi rekan-rekan peternak senusantara. Selamat berjumpa di channel Peternak Madika, peternak yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Apakah Anda tahu, banyak keuntungan dalam berternak ayam kampung secara mandiri? Salah satunya kita dapat keuntungan lebih, dikarenakan dalam beternak ayam kampung secara mandiri kita melewati semua siklus dalam beternak, seperti pemeliharaan indukan, seputaran penetasan, pemeliharaan DOC dan pembesaran, sampai pada penjualan hasil ternak kita guys. Oleh karena itu, dalam beternak mandiri, kita dituntut harus memahami betul, apa saja tahapan dalam beternak mandiri. Silahkan simak dan pelajari apa yang disampaikan dan disajikan seputaran informasi dalam beternak mandiri di channel Peternak Madika, peternak yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Oke guys, kita lanjut dan selamat menonton. Oke, peternak senusantara, itulah tadi secuil pengantar dan pesan singkat dari Om Yober. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat ternak rumahan senusantara, salam kenal dari Peternak Madika. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton di channel atau konten perdana kami ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keluasan rezeki, dan sukses selalu. Di channel ini kami akan berbagi dan sharing pengalaman seputaran peternakan ayam kampung secara mandiri, inovatif, dan kreatif. Tentunya yang memiliki konsep sederhana dan strategi yang jelas. Jadi sebelum kita masuk dalam materi atau judul, kami akan mengajak rekan-rekan peternak untuk mereview atau melihat kondisi dan keadaan di kandang sederhana kami ini. Ini adalah kandang pembesaran yang lagi kosong, masih dalam proses perbaikan. Jadi kandang pembesaran ini masih dalam tahap perbaikan, sedangkan kita gunakan nanti masih dalam proses pembuatan juga. Ukurannya lebar 1 meter dan panjang 2 meter. Jadi buat rekan-rekan peternak, walaupun kami hanya peternak skala rumahan, tetapi harus memiliki konsep walaupun juga sederhana, seperti halnya sederhana kandang kami ini. Ini adalah jantan astrolog yang sedang kita kawinkan. Kita silangkan dengan betina PS Larmot dan betina hasil silangan KUB dan AKY. Jadi indukan yang ada pada saat ini seperti jantan PS Larmot ini belum kita gunakan dikarenakan pesanan rekan-rekan peternak yang ada di wilayah kami masih memesan indukan jantan astrolog yang disilang dengan PS Larmot.
Jadi kita tutup dulu kandangnya. Oke teman-teman atau rekan-rekan peternak, oleh karena itu konsep sederhana yang kami maksud, poin pertama adalah memiliki indukan yang akan kita jadikan materi dasar adalah yang masih terjangkau, entah jarak untuk mendapatkannya atau harga dari indukan itu sendiri masih terjangkau. Syarat pertama, hasil indukan masih memiliki harga jual yang tidak terlalu jauh dari harga indukan asalnya. Contoh di kandang kami ada indukan Astrolop, dikarenakan sudah banyak tersebar dan harga jual DOC Astrolop itu sendiri masih tidak terlalu jauh turun dari harga modal awal ketika kita membeli indukan. Di sini saya menjual DOC Astrolop, kami jual di 120.000 per ekor. Alhamdulillah sudah banyak terjual, begitupun dengan telur tetasnya. Sekarang per butirnya saya jual 45.000 per butir. Contoh berikutnya adalah ayam Peslarmont. Seperti rekan-rekan lihat sekarang, saya silangkan dengan jantan Astrolop dan betina Peslarmont. Dan betina hasil dari persilangan AKY, jantan AKY dan betina KUB. Hasil silangan jantan Astrolop dan Peslarmont, telurnya saya jual di 17.000. Tentunya masih banyak jenis unggul lainnya seperti ayam KUB, AKY, KPU, ayam permut, baretrok, dan lain-lain. Jadi dengan konsep yang sederhana ini, kita tidak perlu terlalu kaku dalam menentukan materi dasar dalam beternak ayam kampung secara mandiri. Jadi konsep yang sederhana yang kami maksud tadi itu adalah indukan yang masih dapat terjangkau, entah jarak kita mendapatkannya ataupun harga jualnya atau harga belinya. Berikutnya adalah produksi dari jenis ayam yang kita pilih sebagai materi dasar masih memiliki produktivitas telur yang masih cukup tinggi, sehingga anakan DOC yang dihasilkan masih dapat digunakan kepada rekan-rekan yang lain sebagai calon indukan berikutnya. Oleh karena itu, dalam konsep sederhana ini, teman-teman tidak perlu terlalu terfokus pada satu jenis indukan. Tetapi teman-teman di awal dari membeli calon indukan, teman-teman dalam tahapannya seperti di peternakan kami, indukan yang di awal-awal produksi 5 bulan kami masih menjual telur konsumsi. Jadi telur konsumsi yang kami jual sampai indukan di umur 6,5 bulan sampai 7 bulan. Selanjutnya telur yang kita jual telur fertil dan separuhnya kita tetaskan.
dan DOC-nya akan kita jual. Harganya juga cukup lumayan, sehingga bisa membantu kita untuk mengumpulkan modal awal ketika kita membeli materi calon-calon indukan yang akan kita kembangkan ke depannya. Ketika teman-teman sudah merasa sudah cukup untuk mengembalikan modal awal, teman-teman bisa menggantikan pejantannya dengan jantan jalur pedaging. Untuk saat ini kami masih berencana untuk menyilangkan PS Larmot, betina PS Larmot ini dengan jantan ayam Bangkok, tentunya dengan kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama, bobotnya harus mencapai 4 kilo. Jadi jantan yang kita gunakan untuk di jalur pedaging yang akan kita tetaskan nanti di jalur ayam konsumsi nanti menggunakan ayam jantan Bangkok. Selanjutnya dengan rasio 1 jantan 5 betina. Tetapi untuk sekarang ini jantan Astrolop kita campurkan dengan betina produktif, betina PS Larmot, dan betina hasil silangan AKY dan KUB. Untuk sejauh ini tingkat fertilitasnya masih cukup bagus. Mungkin inilah salah satu keunggulan dari jantan Astrolop, bisa membuahi dengan banyaknya betina seperti yang ada di kandang kami. Alhamdulillah sejauh ini masih cukup baik tingkat fertilitasnya. Jadi buat rekan-rekan peternak yang ingin beternak ayam kampung secara mandiri, pilihlah atau mulailah dengan memilih indukan yang memiliki tingkat produktivitas yang baik atau yang tinggi. Dan selanjutnya, apakah teman-teman memulai beli DOC ataupun usia pulet ataupun siap produktif. Selanjutnya teman-teman, ketika sudah mulai produktif, teman-teman bisa jual telur konsumsinya sambil menunggu telur-telur yang siap untuk kita buahi dengan cara memasukkan ayam jantan untuk kita jual sebagai telur fertil. Jadi materi indukan sangat berpengaruh dengan harga jual telur dan DOC berikutnya. Jadi ketika teman-teman sudah merasa cukup untuk mengembalikan modal awal tadi, teman-teman bisa lanjut di DOC pembesaran seperti yang saya jelaskan tadi. Kita menggunakan ayam jalur pedaging, ayam Bangkok, ataupun ayam silangan yang lain yang memiliki postur yang baik untuk menjadikan ayam kampung pedaging. Selanjutnya teman-teman harus memiliki kandang yang bersiklus seperti kandang yang sekarang kita videokan. Ini adalah kandang pembesaran untuk sementara ini karena kandang indukan kami belum jadi indukan sekarang masih di kandang ayam pembesaran. Selanjutnya di kandang peternak Madika kami mempersiapkan
mesin tetas dengan kapasitas per minggunya itu 120 sampai 150 butir per minggu. Jadi di kandang kami ada 4 box, 4 mesin tetas, masing-masing tadi berkapasitas 100 sampai 150 butir, yang itu akan kita masukkan telur per minggu. Dan kandang brooding yang kedepannya akan kita siapkan untuk usia DOC sampai usia 1 bulan, dan kandang pembesaran. Jadi tahapan-tahapan itu teman-teman akan memahami bagaimana cara untuk mengembalikan modal awal kita dalam pembelian indukan yang sekarang kita ingin kembangkan. Oleh karena itu, buat rekan-rekan peternak yang sekarang menonton video ini, kita insya Allah akan mereview dalam proses beternak secara mandiri, tahapan-tahapannya seperti mengurus indukan, masalah pakan, dan lain-lain, menetaskan atau seputaran mesin penetas, merawat DOC yang masih di kandang brooding, pembesaran sampai panennya. Jadi buat rekan-rekan peternak, jadi sekian dulu dari kami Peternak Madika. Karena ini video perdana kami, apabila bermanfaat jangan lupa dukung channel kami agar kami tetap semangat konsisten dalam memberikan informasi dan pengalaman seputaran beternak ayam kampung secara mandiri di kandang sederhana kami. Buat rekan-rekan peternak se-Nusantara, sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.